Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, materi yang akan saya bahas adalah perpajakan. Dimulai dari pengertian pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak merupakan pungutan wajib. Pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa. Denda bahkan pidana diberlakukan untuk penduduk yang tidak membayar pajak. Unsur pajak. Subjek pajak. Subjek pajak merupakan unsur yang pertama. Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Wajib pajak. Unsur ini termasuk orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Artinya, pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayar, mereka akan mendapatkan denda dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Objek pajak. Objek pajak adalah produk, benda atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Contohnya, seseorang memiliki layanan usaha catering. Penghasilannya mencapai 10 juta rupiah per hari. Maka beberapa persen dari penghasilan tersebut harus diambil untuk dibayarkan pajaknya atau pajak penghasilan. Layanan atau usaha itulah yang disebut objek pajak. Tarif pajak. Unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak atau objek pajak. Untuk Indonesia, cara penentuan tarif pajak menggunakan rumus persentase. Artinya, wajib pajak membayar pajak beberapa persen saja dari harga produk atau layanan yang dimilikinya. Fungsi pajak. Fungsi anggaran atau budgeteer. Pada fungsi ini, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi selanjutnya adalah fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk membangun sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi, seperti penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata, diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Manfaat pajak. Manfaat yang pertama yaitu membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating atau memberikan keuntungan, seperti proyek produktif barang ekspor. Manfaat pajak yang kedua yaitu untuk membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Selanjutnya yaitu pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang terakhir, pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.